Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Lina Yusti. Dan kali ini aku akan belajar bersama kalian mendalami tentang public speaking. Dan ini video pertama banget, jadi mohon maaf banget kalau masih banyak kurangnya, masih banyak kata-kata yang mungkin agak belibet or something, tapi semoga apa yang aku bagikan untuk kalian ini bermanfaat. Jadi disclaimer dulu, di sini aku bukan personal trainer ataupun coach, tapi aku sudah berpengalaman di bidang public speaking kurang lebihnya 11 tahun. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, kukumpulkan dan aku jadikan sebuah rangkuman untuk aku bagi ke kalian. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dan semoga untuk kalian, siapapun kalian, profesi kalian apapun, kalian bisa menyerap ilmu ini dengan baik dan kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari kalian. Meskipun kalian adalah seorang remaja, kalian seorang ibu rumah tangga, kalian pekerja, kalian manajer, ataupun whatever, atau kalian seorang pengangguran, nggak masalah. Yang penting selama kalian mau belajar, kalian akan bisa jago public speaking. Wow. Sebelumnya subscribe dulu ya dan like video aku. Nah, tips dari aku yang pertama adalah kenali dulu audiens kamu. Siapapun audiens kamu, entah itu pasangan kamu, entah itu rekan kerja, entah itu murid, entah itu siapapun, anggaplah mereka adalah audiens kamu. Jadi kamu harus paham betul siapa yang kamu ajak bicara, supaya kata-kata yang kamu sampaikan atau ide yang kamu sampaikan relevan dan dapat diterima dengan baik, karena kamu sudah menyesuaikan siapa audiens kamu. Jadi kamu menggunakan gaya bicara yang sesuai, dengan gestur yang sesuai, dan dengan ide-ide atau topik-topik yang sesuai. Jangan kamu bicara dengan orang yang lebih tua tapi menggunakan bahasa kasar, atau jangan ketika kamu berbicara dengan anak-anak kamu menggunakan bahasa-bahasa yang keras ataupun berat, karena itu akan mempengaruhi apa yang kamu sampaikan, tidak tertransfer dengan baik dan benar. Nah, yang kedua adalah gunakan bahasa yang sesuai dan yang kamu betul-betul pahami. Ketika kamu menyampaikan sesuatu, kamu sendiri nggak paham, maka penyampaian itu tidak akan benar-benar terserap oleh pendengar ataupun lawan bicara kamu. Dan itu sangat-sangat penting. Kamu bisa menggunakan bahasa sebagus apapun, ketika lawan bicara kamu tidak bisa menangkap itu, maka ide-ide yang kamu berikan atau gagasan-gagasan yang kamu berusaha utarakan itu nggak akan bisa dapat. Jadi poinnya yang kedua adalah gunakan tata bahasa dan gunakan kalimat yang tepat yang bisa diserap oleh audiens kamu. Kamu bisa sih menggunakan kayak majas atau something, sesuatu yang bikin kalimat kamu itu lebih keren, lebih kelihatan oke, lebih kelihatan intelek. Tapi ketika lawan bicara kamu tidak bisa menangkap itu, maka apa yang kamu sampaikan menjadi tidak berguna. Nah, itu juga penting. Dan selanjutnya, kamu harus bisa membuat pembuka, isi, dan penutup itu masuk. Gimana caranya? Ya, kadang kita mendengarkan seseorang itu berbicara, meskipun dia bukan seorang public speaker yang keren, tapi ketika kita mendengarkan dia berbicara, itu rasanya kita ternganga, karena mungkin dari intonasinya dia bagus, dari pemilihan katanya dia tepat, dan yang terpenting adalah dia memiliki bagan yang bagus, seperti dia mengatur pembuka, isi, dan penutup itu dengan transisi yang mulus. Jadi bukan cuma video aja ya yang ada transisi ya, ketika kita berbicara pun transisi yang mulus itu menjadikan sebuah cerita menjadi lebih menarik. Nah, transisinya itu seperti apa? Misal nih, ketika kamu melakukan pembukaan sebagai penyiar radio, mungkin pembukaan opening dari siaran radio itu sangat-sangat standar ya. Kita menyampaikan salam, kita menyampaikan maksud dan tujuan, kita menyampaikan program.
Tapi ketika kamu sedang berbicara dengan orang secara langsung, pembukaan yang menarik itu menjadikan orang ingin mendengar kamu lagi dan lagi. Itu adalah salah satu trik yang paling sederhana yang bisa kamu pelajari. Ketika seseorang sudah tertarik dengan pembukaan yang kamu beri, maka selanjutnya dia akan mendengarkan terus. Dan selanjutnya, yang kedua adalah isi. Nah, kembali ke yang tadi aku sudah bahas, isi adalah pokok-pokok atau ide-ide yang ingin kamu sampaikan. Pokok-pokok dan ide-ide itu berisi gagasan-gagasan ataupun segala sesuatu yang ingin kamu coba utarakan, dan kamu menggunakan bahasa yang tepat serta gestur yang tepat dan intonasi yang tepat, plus kamu menggunakan mimik muka yang tepat. Sudah pasti isi dari pembicaraan kamu akan didengar dan akan disimak dengan baik dan akan masuk ke dalam audiens kamu. Nah, itu isi ya. Yang ketiga adalah penutup. Ketika kamu melakukan sebuah opening, sudah pasti ada closing. Iya, betul. Closing juga gak kalah penting, karena di sini ibaratkan ketika kamu sudah melakukan opening dengan bagus tapi closing kamu jelek, ya bisa jadi audiens merasa kok kurang ya, kok openingnya bagus, closingnya buruk ya. Nah, usahakan kamu menggunakan closing yang bagus. Closing itu bermacam-macam. Di video selanjutnya nanti mungkin aku akan ajarin kamu gimana caranya closing yang bagus. Nah, itu baru 3 poin nih: pembuka, isi, dan penutup. Selanjutnya, visual. Nah, public speaking, entah itu kamu seorang ibu rumah tangga, ataupun kamu seorang pelajar, ataupun kamu seorang tukang becak, whatever your background, entah kamu seorang manajer dan kamu seorang guru, visual kita itu sangat-sangat harus bisa dipandang. Kenapa begitu? Karena ketika orang melihat kita berbicara, yang diserap bukan cuma omongan kita, tetapi gestur kita, gerak-gerik kita, tatapan mata kita, mimik wajah kita. Apakah kita terlihat nervous, atau kita terlihat santai, kita terlihat larut dalam obrolan, ataukah kita terlihat canggung. Itu semua bisa kita tampilkan sebaik mungkin siapapun lawan bicara kita. Dan aku akan membahas ini di video selanjutnya. Jadi mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Selanjutnya aku akan membahas sesuatu yang lebih detail lagi dan lebih menarik lagi. Jangan lupa support channel YouTube aku, karena aku akan membagikan banyak sekali ilmu yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian. See you next video. Bye bye. Hai sahabat pencari aku, Laos sekali lagi bersama aku saat ini ya. Dan pertama aku Nancy, dan aku sekarang akan memberikan sedikit tips untuk kalian semua untuk belajar public speaking bersama aku, dan aku bisa belajar sambil nulis. Aku buat profesional kayak aku sudah berpengalaman di bidang public speaking dari usia 12 tahun, dan sekarang aku sendiri penjaga di bidang sendiri. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat dan bisa kalian gunakan di kehidupan kalian. Dan tips trik yang aku bagikan sekarang ini sangat mudah, bisa digunakan untuk situasi apapun, untuk kepentingan apapun, dan untuk siapapun, baik kamu seorang ibu tangga, baik kamu seorang pelajar, baik kamu mahasiswa, ataupun kamu seorang karyawan yang memerlukan informasi secara public speaking. Karena di dunia yang semakin ambisius ini, semakin kompetitif ini,